di desanya yang ada sinyalnya. Dan alhamdulillah Desa ya Mas ya, desa ya, bukan kelurahan ya yang kelurahan Bapak. kelurahan. Kelurahan, justru kelurahan yang ada di Kecamatan Praci Mantoro itu blank spot. Ya, di kantor desanya blank spot, tapi di wilayahnya ada yang ada sinyal. Lah, untuk pelayanannya kita arahkan, kita tarik ke sana. Tetapi ke depan kami sudah koordinasi dengan Kominfo nanti untuk daerah-daerah yang blank spot ini akan ditindaklanjuti. Ngaten Pak Surya Koco. Oke, matur nuwun. Jadi ini luar biasa ketika kemudian kalau saya menangkapnya mungkin yang menarik di ini Pak, bidan desa dan fasilitas kesehatan. Respon mereka seperti apa ketika kemudian ada ide ini? Atau kemudian fasilitas kesehatan melihat ini sebagai satu bentuk tambahan fasilitas untuk teman-teman yang melahirkan dan seterusnya? Terima kasih Pak Surya Koco. Jadi kami bekerja sama dengan 10 Vaskes dan 200 bidan desa. Untuk kerjasama dengan Vaskes kita awali dengan PKS, perjanjian kerjasama antara kami dengan 10 Vaskes. Itu 10 Vaskes itu ada yang dari rumah sakit, klinik, rumah bersalin dan sebagainya. Di satu sisi itu merupakan peningkatan pelayanan dari Vaskes tersebut. Karena masyarakat yang melahirkan di sana pulang langsung bisa membawa akte kelahiran, kartu identitas anak dan juga kartu keluarga. Kalau di Wonogiri ditambahkan lagi, apabila yang melahirkan itu masuk DTKS yang mendapatkan BPJS, itu langsung kita linkkan dengan BPJS, nanti BPJS langsung mengeluarkan kartu BPJS bagi anak yang sedang dilahirkan. Begitu Bapak. Luar biasa, ini terobosan luar biasa. Jadi melihat permasalahan itu sebagai tantangan untuk diselesaikan, jaraknya jauh, harus bagaimana, kemudian mempermudah teman-teman mendapatkan dokumen-dokumen ketika kemudian punya anggota baru, yaitu bayi-bayi yang baru lahir. Oke, matur nuwun Mas Sungkono. Nah, kita langsung ke siapa Pak? Kita langsung ke Nagita ini. Nagita itu nama perempuan yang sangat cantik gitu kan. Mas Fadli ini pinter juga ini bikin namanya. Selamat pagi Mas Fadli, udah Fadli. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Dirjen Mas Surya Koco. Oke, selamat pagi. Sebelum ngobrol-ngobrol, kebetulan kita juga sudah mendapatkan kiriman videonya. Jadi silakan bersama-sama kita ikuti tayangan tentang lebih dekat kita mengenal si Nagita. Semangat baru untuk pelayanan publik yang lebih baik telah memberikan harapan baru bagi masyarakat di Padang Pariaman. Dengan membangun layanan online dalam program Nagari Go Digital atau disingkat Nagita, yang menjadikan Nagari sebagai pusat pelayanan publik terdekat dengan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya meningkatkan tata kelola pelayanan publik dengan melakukan perubahan-perubahan dalam isu pelayanan yang mudah, cepat, akurat, dan dekat dengan masyarakat. Disduk Capil membangun kolaborasi bersama kecamatan dan nagari atau desa untuk menjadikan kantor Wali Nagari sebagai pusat pelayanan publik yang berkualitas secara digital. Pelayanan secara online ini membuka akses kepada masyarakat untuk berlayanan lebih dekat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Melalui pelayanan yang inovatif ini, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil menyederhanakan birokrasi pelayanan yang memberi kemudahan kepada masyarakat, mengurangi beban biaya masyarakat seperti biaya transportasi masyarakat ke Dinas Dukcapil, kehilangan waktu kerja, dan terhindar dari praktek-praktek pungli dan percaloan. Kita membangun kolaborasi dengan 103 nagari yang dilakukan secara bertahap sejak Oktober 2019. Kolaborasi ini berhasil menyederhanakan birokrasi pelayanan, di mana pelayanan cukup sampai di kantor Wali Nagari saja. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi sepi,
Tetapi operator pelayanan sibuk melayani secara online, baik yang bekerja di rumah maupun yang bekerja di kantor. Bahkan pelayanan kita mencapai lebih dari 4 kali lipat dari pelayanan tatap muka yang dilakukan seperti biasanya. Dengan adanya inovasi pelayanan online ini, masyarakat bisa sangat terbantu. Dan ini merupakan pelayanan yang benar-benar membahagiakan masyarakat. Kami selaku petugas di Nagari memfasilitasi semua masyarakat, baik yang punya gadget ataupun yang tidak punya gadget. Misalnya, kami membantu menginstalkan aplikasi Dukcapil Ceria Mobile di Play Store, lalu kami membantu untuk membuatkan akun masyarakat dan membuatkan email bagi masyarakat yang tidak memiliki email, serta membantu mengajukan permohonan pelayanan secara online di aplikasi Dukcapil Ceria Mobile. Bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelayanan masyarakat seperti penyediaan sarana prasarana dan SDM perangkat Nagari itu sendiri. Kami dari pemerintahan Nagari mendukung secara penuh komitmen untuk mendukung pelayanan online dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Padang Pariaman. Dukungan kami ini bentuknya dalam menyiapkan sumber daya manusia serta sarana prasarana teknologi yang dibutuhkan. Semua itu kita biayai dengan anggaran pendapatan belanja Nagari. Bagi saya, selaku milenial, aplikasi ini sangat mudah dan sangat membantu. Saya nggak perlu lagi jauh-jauh pergi ke Dukcapil, cukup di kantor Wali Nagari saja. Tadi saya mengurus akte kelahiran, nggak sampai 20 menit, saya sudah dapat melihat hasil dari aplikasi. Layanannya sangat cepat dan petugas kantor Wali Nagarinya sangat ramah. Program ini kita persiapkan dengan perencanaan yang sangat matang, yang kita mulai dari pembuatan aplikasi Dukcapil Ceria Mobile. Dalam penerapannya, kita menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Di antaranya kendala yang paling berat adalah membangun kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Mulai dari stakeholder pada tingkat kabupaten, seperti Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan juga sampai kepada stakeholder pada tingkat nagari atau desa. Hal pertama yang kita lakukan adalah mensosialisasikan aplikasi ini untuk digunakan pada tingkat nagari, kemudian melakukan pendampingan pada saat pelaksanaannya, termasuk membantu nagari dalam merencanakan sarana prasarana dan juga sumber daya manusia yang digunakan dalam pelayanan di nagari. Bagi Dinas Dukcapil sendiri, kita juga menyiapkan petugas pelayanan Dukcapil yang siap untuk melakukan pelayanan secara online. Monitoring dan evaluasi juga kita lakukan seiring dengan berjalannya pelayanan yang terus mengalami peningkatan dari hari ke hari. Saya adalah operator pelayanan Nagita yang bekerja dari rumah. Dalam melayani pelayanan online, saya difasilitasi dari kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman berupa satu buah laptop serta jaringan data yang stabil. Saya memiliki kebebasan dalam bekerja tanpa memiliki batasan ruang dan waktu. Tetapi saya bisa menunjukkan kinerja yang maksimal. Program layanan online Nagari Go Digital ini sukses membawa perubahan baru bagi layanan publik di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan total user pada tahun pertama mencapai 50.000 lebih dan total permohonan layanan mencapai lebih dari 91.000. Ya, kita pemerintah daerah selalu memberikan dukungan penuh terhadap pelayanan publik, administrasi, kependudukan, baik dari segi kebijakan pendanaan maupun dalam rangka peningkatan sumber daya manusianya. Insya Allah untuk masa akan datang, layanan berbasis digital akan terus kita kembangkan, mengikuti perkembangan di era 4.0 ini, dan menjawab tuntutan masyarakat untuk pelayanan lebih baik, cepat, mudah, dan gratis. Insya Allah, layanan Prima ini itu tetap menjadi program unggulan kita untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pelayanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman akan terus meningkatkan kualitas layanan Nagari Go Digital untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Luar biasa, Nagari Go Digital, mantap. Terima kasih. Ketika nama Nagita itu yang kebayang di saya itu istrinya Raffi Ahmad ini, Mas. Jadi Iya, yang benar. kebayang ini kan sosok yang cantik, luar biasa, cerdas, artis gitu kan. Jadi ini apa memang sahabat Dukcapil ini luar biasa ini, apa berkat bimbingan Prof. Zudan ya pinter bikin nama-nama yang selalu menarik dan menggelitik. Silakan, udah Fadli bisa diceritakan. Tapi ada dua hal tadi di catatan saya yang menarik adalah ada model kerja yang kemudian tidak harus di kantor, operator di rumah masing-masing. Jadi ini udah gaya-gaya kerja milenial, tidak perlu ngantor, tapi yang penting target sesuai yang diharapkan. Kemudian tentang tantangan, tadi sempat disebutkan tentang tantangan yang mungkin menurut saya menggelitik adalah ketika bagaimana membangun kolaborasi untuk dengan pihak-pihak di luar Dukcapil. Jadi membangun kolaborasi jadi masih menjadi tantangan yang menarik untuk diselesaikan. Silakan, udah Fadli bisa berbagi cerita idenya dari mana bermula dan seterusnya respon dari masyarakat. Baik, terima kasih Mas Rokojo, Bapak Dirjen yang kami hormati. Di Kabupaten Parangpariaman sama halnya dengan daerah lain, bahwa pembangunan layanan online kita tujukan untuk pertama adalah memang jarak kita di daerah kabupaten ke desa itu sangat jauh. Jangankan untuk ke dinas Dukcapil, untuk kantor kepala desa atau di Sumatera Barat disebut kantor wali negari, itu juga sudah sangat susah bagi masyarakat. Nah, oleh sebab itu pelayanan online adalah salah satu solusi yang paling tepat saat ini untuk mengatasi segala macam permasalahan. Masuk 21 permasalahan yang sering dibahas sama Bapak Dirjen, termasuk permasalahan pungli dan calo. Nah, oleh sebab itu layanan online berbasis aplikasi baik Android maupun website ini adalah cara yang paling tepat yang kita mulai lakukan sejak akhir tahun 2019. Jadi sebelum masa COVID-19 kita sudah mulai mensosialisasikan aplikasi ini kepada semua perangkat desa, kepada wali negari, dan semua tugas operator yang memang sudah kita persiapkan dari awal untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, dalam tahap uji cobanya, ada hal yang memang perlu kami sharing di sini adalah masalah tadi tantangannya atau tentang masalah kolaborasi. Nah, dalam kolaborasi tentu kita melibatkan banyak stakeholder, diantaranya adalah Dinas Kominfo, karena memang jaringan di pedesaan itu ada yang bagus dan ada yang tidak punya jaringan, dan itu kita cari solusinya. Kemudian masalah yang sangat perlu untuk penyiapan dalam penerapannya adalah membenahi internal Dukcapil sendiri, karena seberapa bagus pun aplikasi yang kita buat, apabila tindak lanjut layanannya tidak cepat atau tidak sesuai dengan waktu SOP yang kita sediakan, maka masyarakat juga nanti akan mengeluh. Oleh sebab itu kami membenahi dua hal. Yang pertama, membenahi internal Dukcapil sendiri, mulai dari mempersiapkan petugas yang bekerja dari rumah sebanyak 8 orang secara online, yang dilengkapi dengan paket data dan perangkatnya dari APD. Kemudian mereka sejak COVID pada bulan Maret 2020 sampai saat ini bekerja dari rumah dan melakukan aksen secara online dari Google gitu. Jadi kita siapkan itu secara internal Dukcapil. Kemudian Dinas Dukcapil juga harus menyiapkan layanan pengaduan atau keluhan terhadap penggunaan aplikasi pada tahap-tahap awal, karena masyarakat tidak semuanya akan bisa langsung menggunakan. Oleh sebab itu layanan call center, telepon ataupun pengaduan itu harus kita buka seluas-luasnya untuk memfasilitasi, termasuk juga mengaktifkan sosial media dengan menjawab pertanyaan masyarakat. Nah, yang kedua adalah memfasilitasi pihak eksternal, yaitu mulai dari kecamatan dan desa atau nagari. Nah, apa saja yang kita lakukan? Melakukan pelatihan-pelatihan, mempersiapkan sumber daya manusianya, kemudian memfasilitasi pembenahan sarana prasarana di desa sendiri, dan kita juga
menjadi konsultan, dianggap sudah menjadi konsultan untuk bagaimana front office-nya, bagaimana 6 aspek layanan publiknya, sumber daya manusianya, bagaimana standar pelayanannya di desa, itu juga kita fasilitasi sampai Dukcapil juga diminta untuk merancang front office. Nah, nanti mungkin kita sharing bagaimana kita dari Dukcapil dituntut oleh Nagari atau untuk merancang front office mulai dari nol supaya seperti Dukcapil. Ada seperti bank-bank kecil gitu ya, seperti perbankan. Nah, itu kita juga turut merancang sampai kepada aspek sarana dan prasarana. Nah, dengan cara ini kita merasa terfasilitasi, kemudian dengan kita memfasilitasi mulai dari keluhan-keluhannya, termasuk dalam proses penggunaan aplikasi. Nah, itu desa merasa ini adalah sebuah proses untuk transfer knowledge yang selama ini desa hanya melayani hal-hal biasa saja, tetapi sekarang sudah berbasis digital dan itu kemudahan masyarakat. Nah, mengenai work from home yang tadi petugas kita itu saat ini kita akan menambah lagi petugas yang bekerja dari rumah. Kalau sekarang 8 orang, mungkin nanti akan kita tambah lagi karena ternyata dari apa yang kami alami, kinerja pegawai yang bekerja dari rumah itu meningkat tajam. Bahkan pelayanan online sampai 800 permohonan masa COVID. Lebih dari 800 setiap harinya. Nah, rata-rata sehari 500-an permohonan yang masyarakat bisa langsung menerima melalui aplikasi. Begitu Mas Suryo Koco, Bapak Dirjen. Oke, luar biasa. Jadi salah satu yang kemudian menjadi targetnya adalah menghilangkan praktek percaloan atau jual jasa karena terlihat sulit untuk mengurus dokumen. Jadi karena ada posisi terlihat sulit ini atau kesulitan-kesulitan ini, maka jasa itu kemudian tumbuh ya, masalah percaloan. Kalau pungli itu mungkin lebih di internal saja tentang bagaimana mestinya gratis, kemudian kalau pengen cepat, kemudian ada ongkos dan seterusnya. Ini terobosan-terobosan yang luar biasa, inovasi-inovasi yang luar biasa. Kerabat Desa, sahabat Dukcapil, karena ide tentang bagaimana mengangkat inovasi-inovasi ini bisa menjadi inspirasi, maka TV Desa juga menyiapkan channel khusus untuk ngopi bareng Dukcapil di channel YouTube kita. Salah satunya di konten yang kita yang seperti tadi ditampilkan, lah kita telunjuk sakti, itu video-videonya kita tampilkan di situ untuk kemudian memudahkan ketika sahabat Dukcapil atau kerabat desa ingin mendapatkan inspirasi, tinggal dilihat aja. Hari ini ada 2, untuk hari Rabu mungkin ada 2 lagi dan seterusnya. Akan banyak inovasi sahabat Dukcapil yang kita tampilkan di sana sehingga kerabat desa bisa menjadikan itu inspirasi untuk kemudian bagaimana melakukan terobosan-terobosan di daerah masing-masing. Kita akan jeda sesaat untuk kemudian kita mendengarkan satu arahan atau mungkin apresiasi dari Prof. Yudan, bagaimana anak didiknya ini benar-benar luar biasa memberikan solusi-solusi yang membahagiakan untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di ngopi bareng Dukcapil. Kembali ngopi bareng Dukcapil. Prof. Yudan ini murid-muridnya atau jaringannya luar biasa ini melakukan terobosan-terobosan. Tapi ada satu pertanyaan yang menarik juga tentang bagaimana di Telunjuk Sakti dan Nagita melakukan proses verifikasi berkas. Mungkin nanti bisa disampaikan, tapi mungkin juga maha gurunya bisa langsung memberikan pencerahannya. Silakan Prof, bagaimana ini? Luar biasa sekali ini sahabat-sahabat Dukcapil kita ini. Desa dan sahabat Dukcapil semuanya, hari ini kita melihat satu lompatan besar yang dilakukan oleh Buddha Fadli dan Mas Sungkono dari Pondok. Ini tentu saja sebuah lompatan
yang membanggakan karena lompatan ini membahagiakan masyarakat. Kita tahu dua kawan kita ini melakukan lompatan karena memiliki visi, memiliki ide yang merupakan pooling faktor yang menjadi penarik organisasi ini ke depan. Nah, penariknya itu bukan hanya untuk berlari atau berjalan, tetapi melakukan sebuah lompatan. Bagaimana cara untuk membahagiakan masyarakat itu dilakukan. Tadi saya melihat proses-prosesnya tentu saja tidak mudah. Ada kolaborasi yang harus telaten dilakukan. Ada negosiasi untuk bisa menentukan anggaran desanya bisa dipakai. Negosiasi dengan Kominfo agar jaringannya bisa ditarik. Negosiasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Plus satu kompetensi yang merupakan soft skill, yaitu kompetensi yang berupa kesabaran. Nah, ini penting. Jadi ada kolaborasi, ada visi, dan ada soft skill yang bernama kesabaran. Nah, kemudian pusing faktornya, faktor yang mendorong adalah adanya masalah. Kita semua tahu bahwa layanan minggu sudah ada sejak zaman dulu. Masalahnya tidak ada terus sejak zaman dulu, ada dinamika masalah. Tetapi juga ada dinamika solusi. Keunggulan teman berdua, dua kawan kita ini adalah bagaimana menggunakan solusi yang berbasis IT. Dengan internet of things yang mulai masuk ke dalam semua ini ternyata dioptimalkan oleh Uda Fadli dan oleh Mas Sungkono. Ini adalah langkah yang cerdas, lompatan yang bagus. Ketika orang masih bertumbuh pada masalah jarak, beliau berdua mengatakan jarak is not the problem. Problem yang biasa dihadapi oleh kita semua adalah willing, kehendak, keinginan. Dan Mas Surya Koco kita sering ketemukan kawan-kawan, Pak, jaraknya jauh. Ternyata jarak yang jauh kita bisa selesaikan dengan teknologi layanan online. Cetak, terdistribusi. Terdistribusi bisa di tingkat desa, tingkat kelurahan, tingkat nagari, sampai tingkat rumah tangga. Itu artinya kita itu meletakkan landasan dari layanan tersentralisasi di Dinas Dukcapil menjadi terdistribusi ke semua titik. Nah, inilah yang terus kita lakukan, Mas Surya Koco. Nah, inilah yang teman-teman lakukan itu. Nah, ini apresiasi kami yang tinggi, yang tulus untuk Mas Sungkono dan Uda Fadli beserta seluruh jajarannya. Verifikasi, nanti teman-teman bisa cerita lebih detail, Mas Fadli dan Mas Sungkono. Verifikasi tetap dilakukan oleh dinas. Dari desa menginput, kemudian verifikasi oleh dinas, karena meletakkan tanda tangan elektronik oleh kepala dinas itu sudah melalui berbagai tahapan verifikasi. Sekali lagi terima kasih, sukses dan apresiasi kami yang mendalam untuk Uda Fadli dan Mas Sungkono beserta seluruh jajaran di Padang Pariaman dan di Kabupaten Wonogiri. Salam hormat untuk Pak Bupati semuanya. Oke. Uda Fadli, yang ini masih on mic-nya nih. Nanti habis ini Mas Sungkono. Yang tadi disampaikan tentang verifikasi dokumen dan seterusnya. Ini mungkin kita masih ada waktu untuk Uda Fadli bisa menyampaikan secara teknisnya seperti apa. Mungkin kalau sahabat Dukcapil mungkin beberapa sudah memahami kebijakan-kebijakan itu, tapi mungkin kerabat desa yang mengikuti tayangan ini juga kemudian jadi bertanya-tanya, ada kekhawatiran jangan-jangan ini nggak aman dan seterusnya. Silakan Uda Fadli, nanti kita berikan kesempatan juga untuk Mas Sungkono. Monggo. Baik, terima kasih Mas Yuda Koco, Bapak Dirjen. Sebelumnya saya jelaskan sedikit itu mengenai nama Nagita. Ya. Nagita itu sangat mudah diingat untuk saat ini, terutama untuk era sekarang, karena memang ada nama. Jadi yang paling dekat dengan masyarakat itu adalah Nagari atau Desa Go Digital. Ya, makanya kita kebetulan namanya cocok, Nagari Go Digital menjadi Nagita, maka itulah yang paling mudah diingat dan melekat di kepala semua petugas kita sampai ke saat ini. Nah, jadi kami mencoba untuk melakukan hal-hal yang
menurunkan instruksi dari Bapak Dirjen secara smart dan melalui aplikasi ini. Termasuk Pak Dirjen menginstruksikan bagaimana mengaplikasikan belangko, maka di aplikasi itu tinggal diklik, itu akan keluar berapa stok belangko kita, apa persyaratan pelayanan. Nah, mengenai aplikasi ini, memang hal yang pertama ditanyakan oleh teman-teman di Dukcapil adalah bagaimana selama ini pelayanan tatap muka yang kita buka berkas-berkasnya, ternyata sekarang harus dibuka di layar. Ternyata sekarang harus dilihat secara virtual. Nah, itu menjadi kendala dan menurut kami itu adalah solusi kita sekarang di zaman teknologi informasi. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Yang pertama, kita harus melakukan transfer knowledge terhadap komitmen untuk menerapkan SOP pelayanan. Apa yang dilakukan oleh Dukcapil, maka itu juga yang dilakukan oleh desa, termasuk verifikasi. Nah, verifikasi yang dilakukan melalui aplikasi itu dibuka. Saya boleh membuka aplikasi untuk sharing mungkin di sini. Sharing share screen ya. Di sini untuk mencoba buka aplikasi Dukcapil Ceria Mobile. Di mana di aplikasi ini saya akan coba buka. Ini adalah dashboard dari aplikasi Dukcapil Ceria Mobile yang mendukung pelayanan Nagari Go Digital. Nah, di sini kita akan tahu PR kita setiap hari. Berapa pengajuan, ini adalah pengajuan yang baru. Tadi pagi mungkin saat ini sudah bertambah kembali. Dan dari sini di pengajuan baru ini kita bisa melakukan verifikasi secara virtual. Misalnya masalah pengajuan ada 44 kartu keluarga yang pagi ini sudah masuk, dan di sini kita bisa melihat bagaimana persyaratannya dibaca. Kira-kira seperti ini. Ini adalah surat nikah yang dilampirkan dan difoto. Nah, masalah kepercayaan kita terhadap ini itu adalah pelatihan-pelatihan yang kita berikan baik kepada petugas dinas dukcapil maupun kepada petugas di desa untuk berkas-berkas ini, yang nantinya berkas ini juga akan diperlihatkan di desa oleh penduduk yang akan mengambil dokumen nantinya di desa atau menumpang untuk mencetak dokumen di desa bagi layanan online ini. Nah, ini berkas-berkas yang dilampirkan. Kemudian yang berikutnya adalah masalah sistem aplikasi ini yang juga kita kembangkan sesuai tuntutan masyarakat, yaitu masalah tracking yang dibalas setiap prosesnya melalui WhatsApp atau email masyarakat sendiri. Nah, di sini saya akan mencoba membuka bagaimana sistem tracking di aplikasi kita. Layanan yang sudah selesai ini, saya akan mencoba membuka sistem trackingnya, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan informasi yang jelas terhadap pelayanan yang mereka terima. Nah, ini adalah aplikasi tracking yang bisa dilihat di gadget masyarakat sendiri, dan mereka kemudian bisa membaca, mulai dari barcode-nya, kapan pelayanannya masuk, kemudian siapa operator yang memproses, dan ini adalah bekerja dari rumah, jadi kita tidak bertatap muka, dan kami bertemu dengan mereka selama mungkin sebulan sekali karena rapat evaluasi. Dan di sini pesan-pesan ini terkirim ke WhatsApp-nya masyarakat atau ke emailnya, sehingga mereka bisa lihat pelayanan saya sudah selesai, sudah bisa diambil. Kemudian mereka juga bisa melakukan komplain, dan komplain itu bisa juga melalui operator. Nah, jadi untuk verifikasi menurut kami tidak jadi masalah, karena tergantung komitmen kita bersama. Membangun komitmen itu memang melakukan pendekatan dalam kolaborasi tadi, bahwa kita sendiri Dukcapil dan desa hanya beda level pelayanan, tetapi kita bertanggung jawab untuk membawa nama pemerintah dalam melayani masyarakat, bahwa ini adalah pemerintah daerah, pemerintah Republik Indonesia yang melayani kependudukan, dan semuanya harus sama-sama mempunyai kualitas yang harus kita bangun, termasuk komitmen berkomitmen untuk menyesuaikan pelayanan dengan SOP yang sudah ditetapkan. Kira-kira begitu, Mas Surya Koco. Oke, luar biasa. Jadi kalau melihat tayangan tadi, saya membayangkan bahwa ketika mengurus dokumen, maka prosesnya seperti kalau saya tracking, saya kirim barang kemana, itu ketahuan, oh ini barang sudah sampai di pos di sini, kemudian ini menuju perjalanan di pos berikutnya, dan seterusnya sampai ke yang menerima barang namanya siapa, itu berarti sudah selesai. Ini luar biasa. Jadi
kalau kita membayangkan bahwa hal-hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh swasta, hari ini kita bisa melihat bahwa teman-teman ASN mampu melakukan itu dengan baik. Ini luar biasa ini, Prof. Oke, kita masih ada waktu, Mas Sungkono, monggo berbagi cerita. Tadi ada ada pertanyaan menyangkut tentang bagaimana melakukan validasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Telunjuk Sakti. Monggo. Oke, terima kasih Mas Suryo. Kami akan menyampaikan proses bisnis Telunjuk Sakti yang dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri. Itu diawali dari masyarakat untuk mengcopy persyaratan. Persyaratan yang sudah di-copy, di-upload oleh masyarakat, tidak usah mengisi formnya. Jadi form yang mengisi petugas dari Disdukcapil Kabupaten Wonogiri. Oh, itu secara online. Setelah diisi, ini akan diverifikasi, masuk di SIAK, diverifikasi oleh front office, dan juga akan divalidasi oleh para kasih dan kabid. Setelah divalidasi oleh para kasih dan kabid, apabila persyaratannya memenuhi syarat, itu langsung diajukan ke TTE, tanda tangan elektronik. Tetapi kalau itu tidak memenuhi syarat, ada informasi dari SMS gateway yang ada di kami, yang itu dalam suatu sistem jadi tidak terpisah, itu masyarakat ada informasi persyaratannya kurang apa. Artinya notifikasi ya? Ya. Notifikasi disampaikan, oh ada dokumen yang kurang dan seterusnya. Betul, J. Ada notifikasi itu disampaikan kepada masyarakat untuk dilengkapi. J. Kalau sudah lengkap, ini diverifikasi, divalidasi, dan diajukan proses TTE. Setelah proses TTE selesai, ini ada informasi lagi, notifikasi, bahwa dokumen siap cetak. Jadi setelah ada dokumen siap cetak, masyarakat bisa mencetak secara mandiri, bisa mencetak melalui loket desa kelurahan, loket kecamatan. Sesuai pilihan yang dipilih oleh masyarakat. Perlu kami informasikan juga kepada semuanya saja, khususnya informasi kepada Pak Suryo, bahwa setelah dilaksanakan pelayanan online yang ada di Kabupaten Wonogiri, ini kantor Dinas Dukcapil Wonogiri sepi sekali. Terakhir, data yang ada di kami di bulan Desember tahun 2020, itu 311% yang datang ke Wonogiri, ke Disdukcapil Kabupaten Wonogiri. Sepi yang datang, tapi pekerjaan malah nambah ya, Mas ya? Pekerjaan untuk itu ya? Jadi kantornya sepi, tetapi petugas-petugas kami tetap bekerja seperti biasa melalui pelayanan online. Kami sehari rata-rata sekitar 500 pelayanan masyarakat yang mencari dokumen kependudukan, dan hanya sekitar 40-50 yang datang ke Wonogiri. Artinya yang datang memang berkurang, tapi secara pekerjaan malah bertambah ya, Pak? Iya, betul Bapak. Yang datang ke Wonogiri, yang ke Disdukcapil Wonogiri saja, itu rata-rata konsultasi. Oke. Terus ada legalisir, itu datang langsung ke Wonogiri, ke Disdukcapil Kabupaten Wonogiri. Yang lainnya sudah memanfaatkan pelayanan online. Jadi sewaktu ada COVID kemarin, dengan kita menutup pelayanan tatap muka untuk Disdukcapil Kabupaten Wonogiri sama sekali tidak masalah. Karena masyarakat sudah familiar dengan Telunjuk Sakti. Dan bahkan ke depan kami akan ada inovasi lagi, kami membina family adminduk, yaitu fasilitator administrasi, kami ulang, administrator milenial untuk adminduk. Nah, ini kami membina anak-anak SMA, anak SMA atau SLTA,
kita bina, kita bintek, kita informasikan terkait dengan telunjuk sakti, dan tugas mereka adalah memfasilitasi masyarakat sekitarnya yang akan mengajukan dokumen kependudukan. Harapan kami nanti semua masyarakat terfasilitasi dan bisa mengoperasionalkan sendiri Android-nya untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Dan kedepannya harapan kami dan juga target kami nanti kami akan membangun atau mewujudkan desa sadar adminduk. Kami sudah lakukan pembinaan, sudah tiap kecamatan sudah kita bina, dan alhamdulillah kita dorong masyarakat untuk memenuhi dokumen adminduknya, dan insya Allah nanti ke depan mudah-mudahan desa sadar adminduk kita wujudkan di Kabupaten Wonogiri. Oke, luar biasa ini Mas Sungkono. Kalau Wonogiri mungkin kalau untuk di Jawa Tengah ya agak-agak jauh juga ya Mas ya, Wonogiri ya. Tapi ide-idenya luar biasa, kemudian sudah merancang langkah-langkah ke depan akan seperti apa. Kita dengar dari Uda Fadli nih. Uda Fadli, dengan Nagita apakah akan ada apa ketika tadi ada monitoring evaluasi, mungkin ada beberapa yang kemudian akan diluncurkan atau digagas lagi lebih lanjut, menggarisbawahi yang disampaikan Prof. Yudan tadi tentang bagaimana kesabaran. Memang pelajaran yang sempat saya dapat dari seorang teman itu, nggak cukup kesadaran tapi juga butuh kesabaran, nggak cukup visi tapi juga perlu sabar kan gitu. Nah ini Uda Fadli, ada yang ingin ditambahkan dengan ke depan akan membuat apa lagi setelah apa Nagita? Jangan-jangan Rafli nanti setelah Nagita. Silakan Uda. Terima kasih Coach. Dari Nagita yang sudah kami jalankan, memang efeknya sangat besar bagi masyarakat, termasuk bagaimana komentar-komentar masyarakat pada saat saya dengan kelab. Bahkan dari inovasi yang kita lakukan, desa atau nagari kemudian berinovasi seperti yang Dukcapil lakukan. Misalnya mereka membentuk relawan milenial di bawah yang datang ke rumah-rumah, kemudian membantu mengupdate KK penduduk melalui gadgetnya sendiri. Nah, hal itu kita lakukan karena setelah adanya bidang pemanfaatan data sekarang, itu desa atau nagari menyadari bahwa update data penduduk itu sangat penting untuk profil desa mereka sendiri. Jadi profil, itulah kenapa pelayanan kita, perubahan KK kemudian meningkat, perubahan data kemudian meningkat, itu karena mereka ada hubungannya dengan profil desa yang harus mereka update, baik itu tingkat pendidikan penduduknya, kemudian golongan darah yang belum terisi, yaitu mereka update melalui aplikasi layanan online. Kemudian desa juga berinovasi, bahkan mengantarkan akte kelahiran yang di print out di desa itu mengantarkan dengan sepeda motor penduduk. Jadi desa-desa sudah mulai berlomba-lomba untuk berinovasi. Nah, di situ kemudian kita juga merasa terpanggil untuk terus mendorong desa, bahwa kita Dukcapil dengan desa adalah front office-nya layanan bagi masyarakat sendiri. Nah, untuk kedepannya Nagari Go Digital ini akan terus kita kembangkan, dan Dukcapil tidak hanya menyediakan aplikasi, tetapi terus membina desa menjadi pusat pelayanan publik berkualitas, termasuk aspek pelayanan publiknya, misalnya sarana prasarana, itu kita sekarang menjadi konsultannya front office desa. Saya boleh share screen sedikit mungkin Mas. Silakan. Ada hal yang kita lakukan di desa untuk Nagari Go Digital ini. Nah, ini adalah bentuk front office dari desa yang kita fasilitasi. Sebelumnya Dukcapil sudah seperti ini, kemudian desa ingin seperti Dukcapil, kemudian kita turun ke desa untuk memfasilitasi, dan mereka menganggarkan dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang akan sendiri oleh mereka. Dan kita juga memfasilitasi desa untuk saya bawa sedikit untuk membangun front office-nya seperti ini. Nah, ini kita datang ke desa, mereka ingin seperti Dukcapil front office-nya, kira-kira begitu. Jadi mereka anggarkan, dan kemudian kita
bantu desain. Jadi kadang-kadang kita juga perlu jadi desainer interior, Mas. Menjadi rujukan sekarang. Jadi kalau ada arsitek yang nyasar jadi staf Dukcapil itu jadi bagian dari hobi juga untuk menyalurkan. Jadi mereka merasa bersemangat karena difasilitasi. Iya. Nah, kira-kira ini yang kita lakukan ke desa dan hasilnya seperti ini. Tadi before-nya, sekarang after-nya seperti ini. Dan mereka bersemangat. Dan di tahun ini desa sudah mulai menganggarkan sampai kepada perencanaan peta untuk anjungan sendiri, bukan anjungan nagari. Jadi Bapak Dirjen juga melaporkan di sini, kalau masyarakat sekarang dibantu mencetak melalui printer di nagari, sekarang nagari membuat mesin cetaknya seperti anjungan Dukcapil Mandiri yang mereka beri nama sendiri dengan anjungan Dukcapil Nagari. Jadi namanya luar biasa. Jadi desa kita juga mencoba untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanannya di nagari sendiri. Nah, kita sekarang juga aplikasi Dukcapil Siram Mobile juga ada di situ menu untuk melaporkan kelahiran dan kematian. Nah, ini kita komunikasikan dengan sistem pelaporan kelahiran dan kematian yang sekarang juga dilengkapi dengan penyebab kematian, di mana dengan laporan kematian tersebut, tenaga kesehatan atau nakes sebanyak 250 bidan yang kemarin sudah kita bahas dengan Ibu Ningrum, Ibu Direktur Capil, bekerjasama dengan Puskesbang, Humaniora dan Manajemen Kesehatan, kita juga sudah menentukan 10 penyebab penyakit dari kematian itu di Kabupaten Padang. Jadi ini juga memberikan simbiosis mutualisme antara Dinas Dukcapil dengan Dinas Kesehatan kerjasama kita dalam meningkatkan kinerja aplikasi ini, sehingga nakes juga merasa bahwa aplikasi ini memberikan manfaat bagi tenaga kesehatan di bidang kesehatan. Oke, luar biasa udah Fadli. Jadi ini kayaknya transformasi gagasan dari Prof. Yudan yang kemudian sangat cepat ke teman-teman. Jadi tentang milenial, tampilannya harus semakin keren dan seterusnya. Dan kesadaran milenialnya kita bisa lihat bagaimana Prof. Yudan membuat TikTok yang sampai jutaan orang menonton. Oke, closing statement Prof. Yudan untuk kemudian bagaimana teman-teman sahabat Dukcapil yang luar biasa yang kita bisa hadirkan hari ini. Silakan Prof. Yudan. Terima kasih Mas Surya Pacok, seluruh kerabat desa dan sahabat Dukcapil. Mari kita terus melakukan lompatan-lompatan untuk membahagiakan masyarakatnya. Sudah ada 2 sahabat kita, Fadli dan Mas Sungkono, yang memberikan transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan. Nah, bagi yang belum membuat, silakan lakukan replikasi. Contohnya sudah ada. Jangan ragu, mari kita melompat bersama-sama untuk membahagiakan masyarakat. Lakukan replikasi. Matur nuwun, Mas Rio. Luar biasa. Jadi bagaimana kita perlu punya semangat untuk kemudian membahagiakan masyarakat. Semangatnya Dukcapil luar biasa. Salam bisa. Gerakan Indonesia Sadar Admin. Mulai fasih nih saya bicara tentang admin. Oke, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Prof. Yudan, terima kasih Mas Sungkono Wonogiri, terima kasih Oda Fadli dari Padang Pariaman. Semoga ini menjadi inspirasi luar biasa untuk kita bisa memajukan desa-desa di seluruh Indonesia, memajukan layanan-layanan kepada masyarakat, membahagiakan masyarakat desa di seluruh Indonesia. Sampai di sini pertemuan live kita hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di channel YouTube. Terima kasih yang sudah bergabung di Zoom meeting. Salam Gisa, salam bahagia desa Indonesia, salam bahagia sahabat Dukcapil. Sampai bertemu di episode berikutnya. Untuk episode-episode ini kita ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 7.30 sampai 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam. Terima kasih. Ngopi bareng Dukcapil.
ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.